Alhamdulillah yang anzal kitab ala abdi basyiran wa nadhira arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kulli walau kariha al kafirun walau kariha al musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal bis-sirri wal 'alam. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pertemuan kali ini kita dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan shiratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertemuan yang kedua setelah kita awali pertemuan kita yang pertama, materi tentang sirah nabawiyyah, as-sirah an-nabawiyyah. Mudah-mudahan catatannya masih ada, catatan dari pertemuan yang sebelumnya. Mudah-mudahan tidak ada di buku baru atau mungkin kelupaan bukunya. Poin yang pertama pada pertemuan yang pertama ada beberapa prinsip yang kami sampaikan sebelum nanti kita lanjutkan pertemuan di pagi hari ini. Lanjutan dari materi tentang as-sirah an-nabawi. Yang pertama tentang apa bedanya as-sirah dengan at-tarikh. Saudara masih ingat apa bedanya as-sirah dengan at-tarikh? Mana nih, gak ada wujudnya, ada suaranya doang. Sirah itu menjelaskan masa hidupnya seseorang, terus siapa saja pengikutnya, kemudian apa saja yang dibahas, akan terjadi kejadian tersebut. Kemudian Itu browsing apa catatan? Catatan di mana? Di mana? Di kajian siapa? kejadian Oh, baik. terus di situ menjelaskan kalau sirah itu terperinci, kemudian dalam kisahnya itu saking akan kejadian tersebut. Tarikh sendiri awal dan akhirnya itu membahas segala sesuatu yang ada kembali ke zaman itu, atau bisa disebut zaman si penulis tersebut. Terus di zaman penulis tersebut itu ada tahun kita sebutkan itu pada tahun berapa, di mana ada apa saja yang dibahas, hingga akhirnya sampai sepeninggal si penulis tersebut. Baik, jazakallah khair. Alhamdulillah. Minimal sudah ada gambaran dan juga intinya
bisa membedakan prinsip yang ada antara sirah dengan at-tarikh, sirah dengan at-tarikh. Mudah-mudahan untuk kedepannya ada 2-3 kalimat mungkin paling banyak yang membedakan antara sirah dengan tarikh. Jadi jangan baca lagi. Tidak perlu membaca lagi sebenarnya. Perlu nanti dicatat. Perlu dicatat perbedaan antara sirah dan at-tarikh. Karena ini menjadi prinsip ketika kita nanti akan mempelajari tentang as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah an-nabawiyyah. Ketika dikatakan tentang as-sirah, di sini lebih identik kepada sirah nabawiyyah. Tidak ada sirah yang lain. Ketika disebutkan as-sirah, seseorang di sini adalah tidak ada yang lain kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sirah kaitannya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan beliau dari mulai lahir atau bahkan sebelum beliau dilahirkan sampai beliau wafat, dan di dalam riwayat yang sahihah. Kemudian yang paling penting, yang ketiga, ada nilai-nilai syar'i di dalamnya. Itu 3 poin yang penting dari sirah. Jangan lupa catatannya, yaitu sejarah catatan yang kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak sebelum ketika beliau dilahirkan sampai wafat. Kemudian yang ketiga, di dalam catatan atau sejarah tersebut diriwayatkan dengan riwayat yang sahihah karena ada nilai syar'i di dalamnya. Itu tentang sirah. Tarikh sekedar perjalanan catatan sejarah. Tarikh adalah sekedar catatan sejarah yang catatan sejarah ini relatif kembali kepada zaman penulis, di mana dia berada, atau yang sebelumnya, yaitu diawali dari perjalanan hidup para nabi, kemudian umat setelahnya, sampai umat di akhir zaman, atau sampai di zaman di mana penulis tersebut bisa menjelaskan tentang catatan sejarah yang terjadi di zamannya. Contohnya, buku sirah hanya catatan sirah yang kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa buku sirah yang sudah kami sebutkan dalam pertemuan sebelumnya. Di antaranya Sirah Nabawiyah yang menjadi rujukan utama, Sirah Ibnu Hisham, Kemudian buku sirah tersebut dikonkretkan, disempurnakan di dalam metode-metode yang menseleksi riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada buku sirah yang dijadikan rujukan utama di dalam Sirah Nabawiyah as-Sahihah adalah buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Dr. Akram Diya Al-Umari. Kemudian datang setelah beliau, yaitu buku sirah yang populer sampai hari ini dan itu dijadikan rujukan, dan nanti berharap setiap dari kita bisa memiliki buku tersebut, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Syekh As-Safi Al-Mubarakfuri. Itu yang insya Allah bisa dijadikan rujukan utama di dalam Sirah Nabawiyah. Berbeda dengan tarikh. Kalau buku tarikh sangat banyak sekali. Dari mulai tarikh yang pertama, dari buku tarikh yang pertama sampai terakhir
yaitu buku tarikh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Pernah dengar kitab ini? Al-Bidayah wan Nihayah. Ini buku tarikh yang cukup luas yang menjelaskan tentang perjalanan zaman, perjalanan para nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam alaihissalam serta zaman-zaman berikutnya, termasuk juga di dalamnya ada tarikh tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabi'in, para ulama, termasuk juga beliau menulis berdasarkan beberapa sumber-sumber yang dijadikan dasar oleh beliau tentang tarikh yang akan terjadi di akhir zaman. Di akhir zaman. Ada penulis tarikh yang lain hanya sampai ke batas zaman di mana beliau hidup. Di zaman di mana beliau hidup. Berbeda dengan beberapa ulama tarikh yang lainnya, ada yang cukup berkembang sampai yaitu zaman-zaman yang selanjutnya, bahkan seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menulis sampai tarikh yang akan terjadi di akhir zaman. Metode penulisan as-sirah berbeda dengan at-tarikh. Metodenya sudah kami sampaikan juga dalam pertemuan sebelumnya. Metode ulama as-sirah di dalam pengumpulan, pencatatan, dan juga kemudian pembukuan tentang sirah nabawiyah berbeda dengan tarikh. Metode penulisan para ulama as-sirah mengikuti metode para ulama al-hadits di dalam pengumpulan, pencatatan, kemudian juga yaitu pembukuan tentang sirah nabawiyah, sehingga di sanalah yang menjadi prinsip utama yang berbeda antara sirah nabawiyah dengan tarikh. Karena sirah nabawiyah metode penulisannya sama sebagaimana metode para ulama al-hadits di dalam mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Sangat selektif, sangat mengedepankan verifikasi, yaitu tentang setiap riwayat yang mereka kumpulkan, yang kemudian mereka seleksi, kemudian mereka catat dan bukukan, sebagaimana para ulama al-hadits rahimahullah. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berada di zaman masa keemasan di dalam pengumpulan, pencatatan dan pembukuan al-hadis. Bahkan beliau yang paling utama dari semua ulama al-hadis yang datang sebelumnya dan setelahnya. Karena Al-Imam Al-Bukhari memiliki metode yang sangat ketat, yang sangat selektif di dalam pengumpulan, kemudian pencatatan dan pembukuan riwayat-riwayat hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama us-sirah juga sama seperti itu. Walaupun ulama us-sirah sangat terbatas, karena mereka para ulama us-sirah yang mengumpulkan sirah nabawiyah, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ulama yang memang juga konsen, fokus, ulama yang hati-hati dari ulama al-hadis yang diambil, yang dijadikan rujukan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim. Sehingga di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada bab tentang as-sirah, ada juga bab tentang at-tarikh. Begitu juga Al-Imam Muslim, walaupun beliau di dalam metode pengumpulan bukunya berbeda dengan metode Al-Imam Al-Bukhari. Itu prinsip yang harus kita ketahui, sehingga ketika kita berbicara tentang sirah nabawiyah harus hati-hati, karena di sana ada nilai syar'inya, ada nilai syar'inya. Tidak mudah kita menyandarkan
segala sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita memastikan, memverifikasi, memvalidkan riwayat tersebut benar-benar adalah datangnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sifatnya qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang diceritakan oleh as-sahabat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus bisa dibedakan. Jadi harus ada seleksi dulu. Tidak dibenarkan karena ketika sesuatu yang dikembalikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui seleksi, verifikasi, kepastian tentang kesahihan riwayatnya, ketika kita tidak hati-hati, kita khawatir akan masuk di dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang kategori hadis ini sampai kepada peringkatan mutawatir, karena tidak sedikit sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, lebih dari 40 sampai 70 sahabat. Nabi mengingatkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyampaikan berita apa saja, berbohong, berdusta atas namaku, disandarkan kepadaku, dikembalikan kepadaku, ancamannya adalah api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ancamannya di sini sangat berat, dahsyat, karena punya konsekuensi besar, punya dampak yang sangat madharatnya sangat besar. Ketika seseorang menyandarkan kepada Nabi kemudian tidak diseleksi dan itu tidak benar, akan menghancurkan yaitu bangunan yang besar agama Islam. Sesuatu yang tidak benar. Bahkan para ulama sangat berhati-hati. Yang tidak kuat saja, yang lemah saja, tidak boleh mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang bohong, apalagi yang dusta, apalagi yang tidak benar, otomatis dampaknya lebih besar. Sehingga Nabi sudah memberikan peringatan yang tegas, keras, berikut ancamannya yang sangat berat, agar berhati-hati mengatasnamakan beliau, karena konsekuensinya ketika mengatasnamakan beliau adalah sebagai bentuk implementasi agama yang seutuhnya. Berarti agama Islam ini tidak benar. Berarti agama Islam ini dasar-dasarnya lemah. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada secuil pun atau lebih sedikit lagi, lebih kurang dari itu, Islam tidak berdiri, tidak berlandaskan, tidak tegak, dan tidak ada apapun di dalam agama Islam yang lemah, apalagi yang dusta. Ini prinsip yang ada di dalam metode para ulama hadis dalam menseleksi setiap riwayat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode mempelajari sirah Nabawiyah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diragukan lagi bahwa dalam mempelajari sirah Nabawiyah dibutuhkan satu metode yang sesuai dengan konsep Islam dalam memahami sirah, sesuai dengan metodologi para ulama hadis dalam pembahasan kandungan sirah tersebut. Dari sini para ulama menetapkan metode mempelajari sirah Nabawiyah, yaitu metode kritik. Metode kritik, pembuktian kebenaran. Mungkin ada yang pernah ikut kajian mungkin tentang mustalahul hadis, tentang bagaimana para ulama hadis di dalam menseleksi rawi yang membawakan riwayat tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat ketat sekali, subhanallah. Contoh kecil misalnya, para ulama hadis yang mereka tingkatannya adalah orang-orang yang sangat keras di dalam menseleksi para rawi. Subhanallah. Ada
rawi yang menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pakai peci, nggak pakai tutup kepala, itu nilainya beda dengan rawi yang menggunakan peci atau songkok. Beda. Ketika dua-duanya sama, isinya sama, riwayatnya sama, perbedaannya antara pakai peci dengan tidak pakai peci, rawi tersebut ngambil yang pakai peci, yang tidak pakai peci ditolak riwayatnya. Subhanallah, bayangkan. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan salah satu performa orang yang belajar al-hadis, dia itu lebih suka menutup kepalanya daripada membiarkan terbuka. Subhanallah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih sering dan selalu menjaga yang namanya menutup kepala. Apalagi ketika di dalam sholat, keluar pun juga seperti itu. Tetapi Nabi tidak pernah melarang, tidak pernah menyalahkan, dan juga tidak dikategorikan sampai yang sifatnya adalah yaitu batal sholatnya misalnya apa tidak. Tetapi begitulah para ulama, mereka punya pandangan-pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya terhadap para rawi-rawi yang membawakan riwayat hadis, karena itu kembali kepada bagaimana seorang rawi itu komitmennya, militannya, kentalnya di dalam menapak tilas, melangkah di dalam langkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika seseorang itu semakin mengenal, semakin memahami, mendalami siapa itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, dia tidak mau berucap, bergerak, melangkah, menggunakan apa saja kecuali berjalan di atas sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau sudah wafat. Contoh, Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu. Satu waktu beliau itu mimpin jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah menuju ke Mekah. Beliau ambil safarnya, kira-kira seperti itu. Sampai di perjalanan, para jamaah ini istirahat. Para jamaah istirahat. Ketika istirahat di salah satu tempat, ternyata tempat itu dulu Nabi juga pernah istirahat di tempat tersebut. Di tempat tersebut. Ketika mereka semua pada berhenti duduk semuanya, Abu Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika akan melanjutkan perjalanan, beliau melewati satu tempat yang beliau itu nunduk di tempat tersebut. Beliau nunduk, tidak ada apa-apa. Sahabat dalam hati, ada apa? Abdurrahman, subhanallah. Salah seorang sahabat bertanya, ya Abdurrahman, kenapa anda tadi nunduk di tempat tersebut? Apa jawaban beliau? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami pernah berjalan bersama Rasul. Beliau sampai di tempat ini, beliau menundukkan badannya karena ada pohon yang waktu itu yaitu tumbang. Subhanallah. Bayangkan, Nabi sudah meninggal, pohonnya nggak ada. Abu Abdurrahman tetap lewat di tempat tersebut. Beliau tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sahabat, karena tingkatan cinta dan juga militansinya di dalam berpegang teguh dengan sunnah, tidak ada yang bisa melebihi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Walaupun mereka nggak bikin acara di bulan Ramadan lalu, tapi mereka kayaknya dituduh nggak cinta Nabi. Subhanallah, bayangkan. Karena ya itu nggak boleh dibahas ya. Subhanallah. Metode ini adalah metode yang diterapkan oleh para muhaditsin dalam menerima segala kabar, melihat dan mempelajari sanad, matan berita untuk menguji keotentikan dan keakuratan berita tersebut.
sanad yang bersambung lagi sahih merupakan karakteristik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perkataan dari salah seorang ulama Muhammad bin Sirin, al-isnad min ad-din. Al-isnad min ad-din. Jalur rangkaian riwayat satu dengan yang lainnya, yang setelahnya dengan yang sebelumnya, dipastikan orang-orangnya benar-benar orang yang memang bisa diterima riwayatnya dan berada di zaman yang sama, dan mereka mendengar langsung, kemudian dilanjutkan ke zaman yang berikutnya sampai ke as-sahabat. Itu adalah jalur rangkaian yang hanya ada di dalam agama Islam umat Muhammad SAW. Sehingga rangkaian tersebut menjadi kode etik agama Islam yang tidak ada dalam agama yang lain. Karena dengan rangkaian tersebut yang menjaga keutuhan, keotentikan, keabsahan sebuah kabar berita yang sumber utamanya dari sahabat, muridnya Nabi SAW, yang dilanjutkan di generasi berikutnya. Sehingga Muhammad bin Sirin mengatakan rangkaian tadi, sanad tadi itu adalah kode etik agama Islam, bahkan bagian dari agama Islam. Karena Islam tidak menerima apapun dari siapapun ketika mengatasnamakan Islam tanpa melalui jalur rangkaian sanad. Subhanallah. Jadi otentik. Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang sampai ke kita adalah agama yang otentik, yang benar-benar melalui jalur dari zaman ke zaman, dari tingkatan ke tingkatan, dari person ke satu ke berikutnya, yang semuanya melalui selektif yang sangat ketat seperti yang tadi. Dan ilmu ini sebenarnya ilmu yang paling nikmat, lezat sekali, subhanallah, ketika mempelajari tentang yaitu sanad, rawi, kemudian dan seterusnya, yang dinamakan dengan ilmu riwayat, yang dikatakan dengan ilmu riwayat. Banyak beberapa materi yang sudah bahas ini sebenarnya, juga beberapa kajian termasuk di Roja ada, dan juga di beberapa kajian yang lain. Mudah-mudahan nanti juga suatu waktu kita akan coba kenalkan tentang metode ini, tentang metode ini, karena ini penting, walaupun boleh dikatakan sekarang sudah mulai agak sedikit jarang dibahas. Karena terus terang ketika tidak ada kecenderungan atau condong ke materi tersebut, bikin jenuh. Tapi padahal subhanallah di sana ada nikmat yang lain yang akan dirasakan ketika kita membahas tentang riwayat, ketika membahas tentang riwayat. Sirah Nabawiyah tidak bisa dipisahkan dari hadis Nabawiyah. Dari hadis Nabawi, Sirah Nabawiyah tidak bisa dipisahkan dari hadisun Nabawi. Bahkan menjadi satu bagian, satu bagian. Karena bagian dari hadis ada sirahnya. Karena yang berkaitan dengan hadis adalah berkaitan dengan Nabi SAW. Perjalanan kehidupan beliau, tindak tanduk beliau, apa yang dilakukan oleh beliau, dan seterusnya, yaitu dari masa beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul atau sebelumnya sampai beliau wafat, yaitu kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz 1 halaman 351 menyatakan bahwa sirah adalah bagian dari hadis. Sirah pada dasarnya mengabarkan perbuatan, perkataan, ketetapan, sifat-sifat Nabi SAW. Sirah adalah sumber hukum syariah sebagaimana Al-Quran. Karena sirah itu bagian dari hadis, dan hadis otomatis sumber utamanya adalah wahyu. Sehingga hadis yang masuk di dalamnya as-sirah juga berarti sama sumbernya dengan Al-Quranul Karim, sama sumbernya dengan Al-Quranul Karim. Karena fakta objek yang dikabarkan dalam sirah adalah nilai syar'i. Karena ketika kita berbicara tentang sirah Nabawi, contoh misalnya
Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu kapan Nabi dilahirkan? Tanggal berapa Nabi dilahirkan? Di mana Nabi dilahirkan? Di bulan apa? Hari apa? Tahun apa? Kalian bisa jawab? Dapat voucher, diskon voucher umrah. Ya, saya bisa jawab. Sini banyak ini. Gak ada wujudnya semua banyak. Masa iya masjidnya mau dirukyah gitu? Enggak. Baik, Fadal. Hah? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Ketika Masa langsung tahun gajah? Nggak ada tanggal, nggak ada hari. Masa langsung tahun gitu kan? Tanggal berapa dulu? Hah? Yang lain? Hari Senin. Hah? Tanggal berapa? Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Udah itu aja. Hah? Di mana? Lahirnya di mana? Memang DTL nggak hafal DTL. Jelaskan DTL kan ya. Tempat tanggal gitu kan? Subhanallah. Gampang banget sebenarnya sih nyebutinnya gitu. Tinggal tambah tahun karena belum ada miladi dan masehi waktu itu gitu kan. Tinggal tambah tahun gajah. Tempat tanggal lahir, tempat tanggal lahir gitu. Baik. Poin yang ingin kami sampaikan, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi titik awal, yaitu perjalanan kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini otomatis berkaitan dengan agama yang nanti Allah akan turunkan kepada beliau. Punya nilai syar'i tidak? Punya nilai syar'i tidak? Punya. Karena beliau pernah bersabda dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya beliau dilahirkan pada hari Senin. Ketika beliau berpuasa rutin pada hari Senin. Sehingga punya nilai syar'i, punya nilai ibadah. Riwayat-riwayat yang menjelaskan, yang menyatakan tentang kelahiran beliau itu harus benar-benar di dalam dasar-dasar yang otentik, yang akurat. Tidak bisa dengan sekedar kembali ke kitab ini berdasarkan sejarah, informasi ini, katanya ini, dan seterusnya. Tidak bisa. Harus kembali kepada riwayat yang sahihah. Bagaimana riwayat yang sahihah? Otomatis sumber yang pertama tentang keotentikan, kesahihan bangsa kelahiran beliau adalah kembali kepada siapa? Siapa yang menjelaskan tentang hal itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dulu yang menjelaskan. Satu-satunya penjelasan dari beliau tentang benarnya beliau itu dilahirkan di Mekah, beliau hanya menjelaskan harinya. Aku dilahirkan hari Senin. Tidak ada satupun riwayat yang sahihah yang menjelaskan bahwasanya beliau dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada. Coba cari. Hanya beliau mengatakan, gitu kan, ketika beliau ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan bahwasanya ulidtu fihi, aku dilahirkan pada hari itu, hari Senin. Itu benar, tidak ada perbedaan pendapat para ulama karena hadisnya sahih. Tapi tentang tanggal tidak ada satupun riwayat yang sahih, sehingga para ulama dari semua disiplin ilmu, ahli sejarah, riwayat hadis, ataupun juga dari beberapa riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang tanggal kelahiran Nabi, tidak ada yang sepakat. Dan hampir semuanya di dalam riwayat-riwayat yang tidak kuat.
Sehingga kita tidak bisa memastikan, menyatakan bahwasanya beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kedua, selain beliau tidak menjelaskan pada masa kelahiran beliau di zaman di mana beliau itu masih belum ada pengikut, belum ada orang-orang yang tidak melewatkan catatan yang kembali kepada beliau. Tidak ada sahabat, tidak ada kawan, tidak ada teman, keluarga pun pada waktu itu tidak ada yang satupun yang mencatat. Sehingga keabsahan tentang tanggal kelahiran beliau otomatis juga dipertanyakan. Berbeda ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan sebelumnya yang beliau juga ceritakan, beliau riwayatkan kepada sahabat tentang perjalanan kehidupan beliau sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan itu juga banyak riwayat-riwayat sahihah yang mencatat, karena juga sahabat yang juga mengumpulkannya. Apalagi setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, sejak detik awal beliau sendiri yang langsung menyampaikan kepada sahabat. Karena apa yang dilakukan oleh beliau setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul adalah sebagai bentuk implementasi kenabian beliau untuk disampaikan kepada umat. Dan tidak ada yang ditutupi oleh beliau. Sehingga berkaitan dengan wafatnya beliau tanggal 12 Rabiul Awal, tidak ada para ulama yang berbeda pendapat. Apa sebabnya? Banyak sahabat. Karena Nabi meninggalkan berapa? 150.000 sahabat. Apa iya gak ada satu orang yang hafal? Beda kan? Antara kelahiran beliau dengan wafat beliau. Antara kelahiran beliau dengan diangkatnya menjadi nabi dan rasul 40 tahun. Sehingga 12 Rabiul Awal yang dicatat oleh para ulama ahli sejarah dalam riwayat-riwayat yang sahihah, hampir tidak ada perbedaan pendapat tentang tanggal hari wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman di mana beliau wafat, umat besar pada waktu itu banyak. Sahabat saja ada 150.000. Ya kan? Di kota Madinah pada waktu itu ada subhanallah 150.000 sahabat. Menunjukkan keotentikan riwayat tentang wafatnya adalah lebih kuat dari riwayat yang menjelaskan tentang kelahirannya. Tapi fakta realita yang ada sekarang, mereka merayakan perayaan tersebut di hari kelahiran apa hari wafat? Paham kan? Itu poinnya. Itulah pentingnya kita untuk bisa menseleksi. Kenapa mereka malah bergembira di hari tersebut? Yang mereka nyatakan cinta Nabi, dan yang tidak mengadakan malah dikatakan tidak cinta Nabi. Padahal hari tersebut adalah hari wafatnya beliau. Apa benar orang yang ngaku cinta bereforia, gitu kan? Ya, kata masyarakat sih makan keburi hari wafatnya, kira-kira benar kan? Itulah bedanya ahli sunnah wal jamaah. Itulah bedanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang selalu mengedepankan ilmu dari sekedar turun-temurun ngikutin orang banyak. Karena orang yang berilmu, dia itu sebelum melangkah memastikan dulu ada tidaknya dasarnya. Makanya Imam Al-Bukhari membuat pokok pembahasan di dalam kitabnya Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Itulah bedanya kita. Seperti tadi dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin, kita pastikan dulu jalurnya, sanadnya benar nggak nih, baru kita melangkah.
Hanya sekarang mayoritas sekedar emosional, sekedar perasaan, sekedar ikut-ikutan. Subhanallah, kayaknya gak sah kalau gak bikin acara tersebut. Padahal tentang hari tanggal masih dipertanyakan. Apalagi di dalam acara tersebut juga tidak kembali kepada dasar-dasar yang benar. Ini poin yang penting, dan itu banyak sekali. Bukan ini saja, bukan poin itu saja. Itu yang cukup populer, yang cukup dikenal di mana-mana. Subhanallah, hampir-hampir tidak ada yang namanya kota negeri di negeri kita tercinta ini di bulan tersebut yang nggak bikin acara, nggak ada. Lihat masjidnya sih kayaknya sama Bu di sini. Subhanallah. Karena sebenarnya tadi pokok dasar pijakan standar tolak ukur SOP-nya mereka tadi itu ikutin Rabbani, ikutin Rabbani. Subhanallah. Padahal itu bukan dasar. Dasar agama kita itu berdiri di atas seperti yang kami sampaikan tadi, di atas jalur yang kuat, yang benar, yang akurat, wahyu yang datang dari Allah, yang sumbernya qala Allah atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dasar kita. Sirah Nabawiyah tidak bisa dipisahkan dengan wahyu. Sirah Nabawiyah tidak bisa dipisahkan dengan wahyu. Pengujian Sirah Nabawiyah, karena Sirah Nabawiyah adalah bagian dari hadis, maka pengujinya sama dengan menguji kesahihan hadis. Pengujian kesahihan sebuah riwayat harus memenuhi 5 karakteristik. Yang pertama, rawinya harus benar-benar qualified. Yang namanya rawinya, istilahnya dalam ulama al-jarh wa ta'dil, yaitu rawinya harus adlun. Kemudian rawi yang satu dengan yang setelahnya atau yang sebelumnya punya kriteria yang namanya ad-dabtun. Sanadnya bersambung dan tidak ada di dalam riwayat yang disampaikannya, kabar yang disampaikannya sesuatu yang bertentangan satu dengan yang lainnya, dan juga tidak ada hal-hal yang akan merusak tentang keotentikan, keabsahan sebuah riwayat. Ini 5 riwayat atau 5 kriteria yang ada dalam hadis sahih. Adlun dhabtun muttasilun bighairi syadzin wala illah. Itu dalam kriteria hadisun sahih. Diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang dhabit, dan sanadnya bersambung dan matangnya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu dengan tanpa ada syudzud, serta juga tidak ada penyakit atau yang akan merusak tentang keotentikan sebuah kabar yang dibawa. Sirah Nabawiyah punya standar yang sama dengan hadis sahih. Pengertian Sirah Nabawiyah, untuk meluruskan persepsi tentang Sirah Nabawiyah diperlukan satu pengertian yang benar terhadap sirah tersebut. Maka yang dimaksud dengan sirah Nabi SAW adalah kumpulan berita yang diriwayatkan atau dikisahkan tentang peri kehidupan Rasulullah SAW, meliputi nasab, kandungan beliau di perut ibunya, kelahirannya, keadaan kehidupan yang menyertainya, pemeliharaannya, masa kecilnya, masa remajanya, dewasanya beliau, pengangkatan beliau menjadi nabi dan rasul, turunnya wahyu kepada beliau, permulaan dakwahnya, masa-masa dakwah di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah, pembentukan negara di Madinah, pembelaan beliau terhadap negara tersebut, jihad, ghazawat beliau melawan musuh-musuh agama di dalam negara dan di luar, pengiriman duta, utusan, angkatan perang, kepemimpinan, perang-perang penting, pengembangan dakwah, dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya pada waktu itu, termasuk juga yaitu sakit, serta akhir-akhir detik kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah secara global sirah Nabawiyah.
Sehingga nggak mungkin sebuah sirah itu disampaikan, diterangkan, diangkat, tapi masih abu-abu. Tidak mungkin. Itulah bedanya sirah an-nabawiyah. Sehingga ketika kita membaca sirah, sebelum kita jauh membaca, pastikan rujukannya dulu. Buku apa yang kita pakai? Jangan salah pakai buku yang di dalamnya tidak melalui seleksi para ulama hadis. Ada yang punya buku sirah nabawiyah? Ada yang punya buku sirah nabawiyah? Siapa punya? Rayatul Maktum punya? Apa? Mubarakpuri. Mubarakpuri. Ya, itu dia Rayatul Maktum Mubarakpuri. Lupa namanya. Apa belakangnya? Satu-satunya mu'allim pengarang Al-Mubarakpuri tentang sirah nabawiyah. Nama kitabnya adalah Ar-Rahiqul Maktum. Buku yang ditulis oleh beliau sebagai karya beliau dan mendapatkan Nobel, mendapatkan hadiah subhanallah dalam penulisan sirah tersebut. Kira-kira berapa beliau? Di atas 19 kalau tahun 1900-an kira-kira. Waktu kami di Madinah waktu itu. Itu termasuk buku sirah yang sangat insya Allah melalui metodologi yang insya Allah aman, metodologi para ulama hadis. Walaupun sekarang sudah mulai banyak berkembang, tapi sumbernya dari sana, sumbernya dari sana. Jangan kembali kepada sirah yang sekedar cuman sifatnya adalah cerita belaka, apalagi yang dibawakan oleh beberapa narasumber yang tidak kembali kepada buku yang otentik. Salah satu contoh, di beberapa tahun kemarin banyak beberapa narasumber yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Subhanallah. Ada yang menerangkan tentang akan adanya hari kiamat lah. Subhanallah. Itu termasuk berita-berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu dipertanggungjawabkan. Karena mereka beberapa narasumber tadi menyampaikannya tidak berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Akhirnya ngaco ngomongnya. Akhirnya subhanallah kemana-mana. Bahkan sampai dengan hitungan tahun, 25 tahun lagi, ada bahkan sampai kurang dari itu akan terjadi hari kiamat. Subhanallah. Nabi aja tidak secara spesifik menjelaskan yang namanya tahunnya, tidak secara eksak beliau. Ini orang dari mana? Coba sampai dengan verifikasinya pakai tahun disebutkan sekian tahun lagi. La haula wala quwwata illa billah. Hanya membuat kerancuan, membuat yang namanya syubhat. Padahal masalah hari kiamat yang pertama berkaitan dengan rukun iman. Berkaitan dengan rukun iman. Riwayat yang disampaikannya otomatis adalah riwayat yang harus otentik, sahihah. Dan yang kedua juga berkaitan dengan sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Sakit dan kematian beliau dan pengaruhnya terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai perawatan, pengurusan jenazah beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Semuanya di dalam riwayat sahihah. Bagaimana, di mana, siapa yang menghandle ketika mengurus kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dijelaskan di dalam riwayat-riwayat yang sahihah. Termasuk salah satunya yaitu yang berkaitan dengan perjalanan beliau. Perjalanan beliau ketika dari Makkah menuju ke Madinah bersama ibu beliau dan orang yang mengasuh beliau. Siapa yang mengasuh beliau? Makanan. Kalimatus Sadiyah. Siapa? Kalimatus Sadiyah. Yang lain? Tidak kenal? Ada yang tahu? Gak usah browsing. Gak kenal siapa yang mengasuh beliau. Kalau Halimah ya menyusui. Kapan menyusuinya? Di mana menyusuinya?
Siapa saja yang bersama Rasul? Ya Allah, gak ada yang kenal, beneran? Hah? Penguji, sini kajiannya materinya apa aja Pak? Lagu ini tak ya sudah. Oh, baru ini aja. Hati-hati, dipertanyakan cintanya. Subhanallah. Pertemuan sebelumnya kami juga pernah tanya, udah kenal nggak namanya Nabi Muhammad? Siapa yang kenal namanya Nabi Muhammad? Angkat tangan. Nggak kenal juga. Itu juga belum ada jawaban kan? Hah? Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Udah berapa bulan Bang Haji? Subhanallah. Hah? Banyak nama. Nggak kenal juga. Berarti harus ucap syahadat lagi ya. Minimal syahadat Rasul. Subhanallah. Ini motivasi mengingatkan kita. Tapi kalau yang lain ditanya pasti kenal. Yang punggungnya nomor 7 siapa sih? Ada nggak yang nggak kenal? Ayo jujur. Ada yang nggak kenal nggak? Nggak kenal? Nggak kenal? Benar lah. Oh nggak suka beda. Subhanallah. Fakta, realita umat Islam nggak kenal nabinya, masuk akal. Namanya nggak kenal. Dilahirkan tadi juga masih nggak jelas. Siapa yang mengasuh beliau? Subhanallah. Siapa yang pertama kali menyusui beliau? Kemudian pindah ke Halimah. Ya Allah, sedih. Dari hari ini dan selanjutnya ke depan nanti harus berikrar. Karena tidak mungkin akan tumbuh yang namanya rasa cinta kepada beliau kalau kita nggak kenal beliau. Ya Allah, ini bukan di kajian sini saja Mas Haji, sama di Al-Ikhlas juga semua pada nunduk semua. Subhanallah. Ya Allah, jangan terulang pertanyaan ini membuat antum meroboh nanti ke depan. Ada handphone sekarang, apalagi ada apps, ada iPad, subhanallah, ada komputer. Kalau nggak mau beli bukunya bisa baca setiap hari 2 baris saja, 2 poin saja yang berkaitan dengan Rasul. Dibaca, dihafalkan. Karena nggak mungkin kita umatnya nggak kenal nabinya. Karena kalau tanpa beliau dengan hidayah dan taufik dari Allah, mungkin kita nggak akan sampai seperti ini. Lalu kita akan melupakan siapa beliau. Mudah-mudahan nanti bisa punya bukunya dibaca. Banyak yang sudah diterbitkan sekarang bukunya dalam bentuk yang sifatnya ringkas-ringkasan. Ada sejarah, ada juga yang sifatnya adalah akhlak budi pekerti beliau, syama'il namanya. Dan ini semua kami bahas. Semua kami bahas di beberapa kajian di daerah Depok dan sekitarnya. Sirah Nabawiyah, Syama'il Nabawiyah. Kemudian yang ketiga Hadyun Nabi SAW dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini 3 kitab yang sangat penting yang akan mengantarkan mengenal kita siapa itu Muhammad SAW. Ketika umur kurang lebih sekitar 6 tahun kurang, Ummu Aiman yang mengasuh beliau bersama ibunya berangkat ke Madinah. Ibunya pengen melihat tempat di mana ayahanda beliau dimakamkan di Madinah. Ibunya ngajak. Subhanallah. Ketika selesai di Madinah sudah disampaikan ini orang tua. Subhanallah. Ketika kembali dari Madinah menuju ke Makkah di salah satu kota yang sekarang sampai hari ini masih ada kotanya dan juga tempatnya, namanya Abwa. Nabi SAW pada waktu itu bersama ibu dan juga Ummu Aiman. Ibunya sakit,
jalan sampai akhirnya meninggal. Subhanallah. Ibu beliau Aminah binti Khuwailid meninggal. Beliau tinggal berdua dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman yang ngurus jenazahnya, Nabi yang juga ngikut nguruk itu lubang. Ya, umur 6 tahun beliau menggali kuburan bersama Ummu Aiman. Terus sudah sampai kira-kira sudah aman, baru ibunya dibawa bersama Ummu Aiman. Kemudian ditutup. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umur 6 tahun melihat ibunya meninggal di depan beliau. Beliau yang ngurus, beliau nguburin. Setelah dikuburin, Ummu Aiman mengajak dia kita balik ke Mekah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Umur 6 tahun. Ummi. Di dalam riwayat dikatakan beliau semuanya mengangkat ungkapan Ummi, ibu saya. Ya, siapa dari kita yang kira-kira siap menghadapi kondisi ini? Subhanallah. Tapi Allah persiapkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sejak mulai di kandungan saja sudah ditinggal oleh orang tuanya. Ketika umur 6 tahun ditinggal oleh ibundanya, beliau dilanjutkan diasuh oleh keluarga beliau. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin dari setiap titik, dari setiap langkah, dari setiap kejadian di dalam perjalanan kehidupan beliau tidak ada nilai-nilai hikmah, pelajaran dan juga nilai syar'i di dalamnya. Tidak ada, tidak mungkin. Pasti ada. Sehingga ketika kita membaca sejarah beliau, tidak mungkin akan memberikan impact, tidak mungkin akan memberikan bekas. Subhanallah. Yang pertama dan yang paling utama akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling tepat. Ini jalur dan cara yang paling efisien, efektif dan benar di dalam menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengenal, memahami, meneladani perjalanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan acara-acara yang lain. Tidak ada. Jadi kita tidak memulainya. Kita menyalahkan mereka, kita mengkoreksi mereka, tapi kita tidak melakukan hal yang caranya benar dan tepat di dalam mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa bukti kita cinta? Afwan, mohon maaf, nggak cukup dengan yang namanya celana cingkrang, jenggot, hadir kajian, tapi nggak kenal sama nabinya. Ikut siapa itu? Karena tumbuhnya cinta bukan dari performa, bukan dari penampilan, tapi tumbuhnya cinta dari dalam karena kita kenal, karena kita paham siapa itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu nanti akan kita pelajari, yaitu di dalam target dan faedah, yaitu mempelajari sirah nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara target dan faedah mempelajari sirah nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mendapatkan dan menemukan aplikasi konkret dari hukum-hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam ajaran bidang kehidupan. Jadi ketika kita mempelajari, membaca sirah nabawiyah, itu kaitannya nanti implementasinya adalah praktek di dalam kehidupan kita. Karena satu-satunya cermin, satu-satunya toladan, satu-satunya imam, satu-satunya panduan. Innal huda hudallah wa hajju wa khairul huda huda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah datangnya dari Allah, tapi satu-satunya petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut seseorang untuk mengetahui sifat-sifat dan keadaan kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan. Karena beliau adalah suri teladan yang baik.
Hal dicontoh sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mencontoh dan mengikuti Rasulullah SAW merupakan tanda kecintaan seseorang terhadap Rasulullah SAW dan melakukannya akan mendapatkan kecintaan Allah. Bayangkan. Yang memberikan label kita adalah orang-orang yang mencintai Nabi Allah, bukan acara. Bagaimana kita akan mendapatkan label cinta Nabi, bahkan sampai meningkatkan cinta itu ke cinta Allah, dengan mengenal Muhammad SAW. Karena kami juga yakin, bahkan kami sering mengatakan, bahkan bersumpah, mereka yang mengatakan cinta Nabi dengan cara-cara yang mereka lakukan nggak kenal juga sama Muhammad SAW, nggak bakalan kenal. Yakin, karena tidak mungkin akan datang sebuah cinta hakiki dengan jalur yang lain. Tidak mungkin. Tidak ada cinta hakiki hanya melalui jalur yang tepat dan benar. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan di dalam diwannya, kitab syairnya beliau, in kana hubbuka shadiqan la ata'ta, innal muhibba lima yuhibbu muti'. Kalau kamu mengatakan dirimu adalah cinta dan cintamu benar, cintamu adalah cinta hakiki, sungguh kamu itu akan tunduk patuh taat kepadanya. Karena setiap orang yang mencintai, dia itu akan ikut tunduk patuh dengan orang yang dicintainya. Ini jalurnya. Sama seperti sebuah ungkapan juga di dalam bahasa Arab. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna as-safinata la tajri 'ala al-jalasi. Kamu ingin berharap sebuah obsesi harapan mendapatkan cinta Nabi, atau kamu mengaku dirinya adalah orang-orang yang cinta Nabi, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, tapi obsesi harapan kamu tadi itu untuk mewujudkannya, kamu tidak mengikuti jalur yang tepat, yang endingnya akan membuahkan kecintaan kepada Nabi. Sama seperti seseorang yang menaiki kendaraan, yaitu naik perahu di jalan tol. Bisa keluar nggak dari tol? Subhanallah, nggak bisa. Cinta boleh, pengakuan boleh, tapi yang paling tertinggi dari semua cinta dan pengakuan, jalurnya dan caranya yang tepat. Itu yang menjadi target kita sebenarnya. Kalau cuma cinta-cinta, kita bisa aja kan? Subhanallah. Itu burung beo juga bisa ngomong cinta, iya kan? Subhanallah. Tapi apa bisa dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi? Ya nggak bisa. Bahkan sampai dia mengatakan kalimat tauhid juga bisa burung beo. Tapi apa bisa dia nanti masuk surga dengan kalimat yang diucapkan? Ya nggak bisa. Karena dia cuma bisa ngomong doang, nggak bisa mengaplikasikannya. Karena yang dituntut dari kita bukanlah cuma sekedar klaim, bukan cuma sekedar yang namanya label, tapi yang dituntut bagaimana kita bisa mewujudkan di dalam realita dan realisasi. Cinta Nabi akan membuahkan cinta ilahi. Mendapatkan dan menemui dalil-dalil mukjizat yang dapat menguatkan dan menambah iman. Ketika kita membaca sejarah beliau, perjalanan kehidupan beliau, subhanallah. Karena setiap tadi perjalanan, setiap riwayat yang menjelaskan itu kembali kepada Nabi SAW dengan dalil-dalil yang sahih, itu akan memberikan sebuah mukjizat. Sebuah mukjizat, subhanallah, sesuatu yang di luar akal, yang dampaknya akan semakin memompa, meningkatkan bobot kekuatan keimanan seseorang, subhanallah. Karena itu target faedah yang nanti akan didapat.
menguatkan azam kaum mukminin yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan memantapkan mereka dalam membela agama dan kebenaran serta memberikan ketenangan dalam hidup, memberikan ketenangan dalam hati mereka dengan mengenal apa yang terdapat dan terkandung dari sirah Nabi SAW berupa sikap-sikap keimanan, kekuatan akidah beliau dalam menghadapi cobaan dan musuh-musuh. Kalau kita tidak bercermin kepada beliau, mau bercermin kepada siapa? Di dalam menghadapi yang namanya kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dunia, dan dalam segala aspek, semuanya sudah dijalani, sudah dilakukan, sudah dicontohkan dan juga disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat pelajaran dan nasihat serta hikmah-hikmah yang bisa diambil oleh semua muslim, baik penguasa, rakyat, untuk membentuk manusia yang baik, untuk membentuk manusia yang baik. Subhanallah. Sirah Rasulullah SAW merupakan gambaran contoh yang tinggi yang dimiliki oleh seorang manusia yang sempurna dari segala sisi. Sehingga ketika kita mencontoh Rasul pasti benar, karena beliau manusia pilihan, manusia diangkat oleh Allah, yang diberikan gelar oleh Allah, yang dipuji oleh Allah, yang dinyatakan akhlak budi pekertinya paling agung, dan juga yang dijelaskan tentang kedudukan kemuliaannya dari semua para nabi dan rasul, bahkan dari semua hamba Allah Ta'ala, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika menjadikan beliau teladan, cermin, contoh sangat tepat, karena beliau manusia yang paling sempurna. Ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad Subhanallah, satu-satunya makhluk hamba Allah Ta'ala yang memiliki budi pekerti yang agung, yang 'adzim. Subhanallah. Siapa yang mengangkat ini? Siapa yang memberikan gelar ini? Allah. Kira-kira benar nggak? Nggak diragukan. Tapi kalau manusia yang ngasih gelar, benar nggak? Kalau manusia yang mengangkat-angkat, yang melulukan, benar nggak? Nggak bakal. Sama kayak balon yang diisi karbit. Paham kan? Kalau manusia yang ngangkat, manusia mengelulukan, selama masih ada karbitnya dia menjurus ke atas. Tapi kalau habis karbitnya kemana? Nyungsep ke bawah. Istilahnya seperti itu, logikanya. Karena manusia ngangkat, subhanallah. Tapi ketika Allah yang mengangkatnya, yang memberikan kedudukan, maqaman mahmudan, maka tempat kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti benar, pasti akan kekal, dan juga memang orang pilihan Allah, nggak mungkin salah, pasti tepat, karena Allah semua memiliki otoritas di dalam hal tersebut yang berkaitan dengan semua makhluk, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berisikan pelajaran yang banyak bagi segala lapisan masyarakat manusia dan meringankan mereka dalam menghadapi segala cobaan dan ujian hidup yang mereka hadapi, terlebih bagi mereka-mereka yaitu yang menyampaikan agama. Membantu memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan banyak pengetahuan yang benar tentang bermacam-macam ilmu keislaman, berupa ibadah, berupa akidah,
ibadah, syariat, akhlak, tafsir, hadis, dan segala aspek pendidikan, sosial, kemasyarakatan dan yang lainnya. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala pilih dari bangsa manusia, sehingga apapun yang terkait dengan beliau yaitu juga sesuai dengan kehidupan seorang manusia. Baik yang kembali kepada pribadi beliau seorang manusia. Dijelaskan di dalam salah satu hadis sahih ketika beliau pernah menjadi imam dan beliau merasa ada sesuatu yang terlewat, tapi sahabat tidak berani mengoreksi, mengingatkan. Kemudian beliau mengatakan, aku sama seperti kamu sekalian. Bashar, aku manusia sama seperti kamu sekalian. Ansa kamatan saw dan kiruni. Nabi mengatakan, aku juga sama seperti kamu sekalian dan aku juga bisa lupa. Kalau lupa, ingatkan aku. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap yang dilakukan oleh beliau, yang datang dari beliau, pasti sesuai dengan manusia. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, sampai kapanpun. Karena beliau adalah seorang nabi yang asalnya datangnya dari yaitu unsur manusia, bukan malaikat. Kecuali kalau malaikat kita tidak mampu hidup beliau. Walaupun tingkat di dalam nanti bagaimana kita mencontoh beliau ini mungkin yang relatif. Kembali kepada perasaannya, kembali kepada kitanya, bagaimana kita mengikutinya, caranya, dan juga sudahkah kita mempersiapkan ilmu untuk mengikuti meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena segala sesuatu yang datang dari beliau itu sangat banyak sekali, subhanallah. Tapi seringnya yang kadang-kadang dijadikan semacam yang dielu-elukan, ya, selalu diangkat sebagai sunnah. Subhanallah. Cuma beberapa poin saja. Ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Subhanallah. Padahal sunnah Nabi sangat banyak. Subhanallah. Karena keterbatasan dan juga mungkin karena belum sampainya mereka di dalam, yaitu mempelajari, memahami, mengenal, dan selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal perkembangan dan pertumbuhan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya dalam menegakkan kalimat tauhid, menegakkan kalimat Allah, serta apa yang dihadapi para sahabat dari kesulitan-kesulitan dan bagaimana mereka bersikap serta solusi pemecahannya. Dari sirah nabawiyah juga bisa menjadikan reference, bisa menjadi sumber, bisa menjadi guidance, bisa juga menjadi warisan yang ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal sebab turunnya ayat Al-Quran dan korelasi ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, mengenal ayat-ayat yang sudah dihapus, yang belum dihapus, yang diganti dan yang belum diganti, kemudian juga yaitu sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mengenal dengan baik mukjizat-mukjizat yang Allah karuniakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mukjizat Nabi yang terbesar? Diturunkannya Al-Quran Karim. Apa menjadi mukjizat yang terbesar? Karena Al-Quran pedoman hidup. Bagus. Ada yang lain menambahkan? Nah, membelah bulan. Masya Allah. Kapan itu, Pak?
Nah, jadi itu yang terbesar ya. Yang lain silakan. Apa yang terbesar kira-kira? Ya, Isra Mi'raj. Ada yang lain? Apa mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak mukjizat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali. Hampir beliau memiliki semua mukjizat yang ada pada Nabi dan Rasul sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para Nabi dan Rasul tidak memiliki mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya mukjizat beliau yang sampai hari ini bisa dirasakan dan juga menunjukkan itu adalah sebagai mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sudah meninggal. Dan ini berbeda dengan para nabi dan rasul yang sebelumnya, karena mukjizat para nabi dan rasul meninggal juga setelah peninggalnya para nabi dan rasul tersebut, kecuali mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan Al-Quran yang masih tetap utuh sampai hari ini, otentik, tidak ada kurangnya sedikit pun apapun dan seterusnya. Karena para nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam juga diturunkan kitab kepada mereka semua, tapi tidak ada satupun kitab yang mereka yang masih utuh sampai hari ini kecuali Al-Quranul Karim, karena itu adalah sebagai bukti mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keotentikan bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul, karena mukjizat diberikan adalah yaitu sebagai memperkuat bahwasanya beliau adalah utusan Allah, bukan manusia biasa, karena mukjizat di atas karomah. Karomah hanya sekedar kelebihan yang sifatnya pribadi, tidak bisa dan tidak mungkin ditunjukkan kepada orang lain, walaupun juga kadang-kadang bisa, tapi tidak menunjukkan sesuatu yang sifatnya lebih. Berbeda dengan mukjizat yang Allah Ta'ala berikan, bukan sekedar kelebihan, tapi juga menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul, serta mengalahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada musuh-musuh para nabi dan rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena masih panjang poin tentang yaitu urgensi serta keutamaan kelebihan di dalam mempelajari, mengenal dan juga memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti insyaallah dalam pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kita dimudahkan. Insyaallah kita masih lanjutkan, yaitu berkaitan dengan urgensi as-sirah an-nabawiyah. Allahu a'lam. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai lahir Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari Senin sepakat para ulama. Kemudian untuk wafatnya yaitu 12 Rabiul Awal. Dan ini tidak dijelaskan Ustaz mengenai harinya, apakah sama hasilnya juga. Jadi lahir hari Senin, wafat hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik bagi gunanya khususnya dan juga buat kita semua. Allahu a'lam. Tugas antum nanti untuk membaca sirah. Kalau masih juga nanya berarti nggak mau ingin baca. Ini salah satu catatan juga bagi jamaah. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sampai ke kami dan juga beberapa ustaz narasumber yang lainnya, yang sebenarnya mereka itu bisa nyari, cuma
Bisa jadi, nggak perlu harus nunggu dari kita. Gitu. Ya Allah, benar-benar. Mending nggak kasih nomor handphonenya kalau bisa. Padahal dia punya handphone, dia banyak media yang bisa dia lakukan. Subhanallah. Walaupun misalnya tanya tentang misalnya, Ustaz, hari ini sudah masuk bulan Rajab belum? Ya, banyak begitu. Hari ini sudah masuk bulan Rajab belum? Kira-kira nggak ada kalender nggak ada sama dia? Iya kan? Sudah. Tanya tanggal 1 Rajab lah, tanya mau apa? Kadang-kadang mau dijawab enggak ya kira-kira? Dalam belajar sendiri tanya, kalau saya dijawab karena ketika nggak dijawab dia nggak penasaran. Baru tuh kadang-kadang nyari dijawab ya. Udah Ustaz nggak ketemu, kenapa nggak tadi nak? Ya, mudah-mudahan insya Allah nanti berikan motivasi buat kita semua insya Allah. Khususnya tadi dalam mengenal siapa itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit demi sedikit pelajari dari awal. Jangan mungkin terlalu jauh membaca tentang sejarah sebelum kehidupan beliau. Itu mungkin akan panjang nanti. Dan kami juga nanti akan coba kemas poin-poin yang berkaitan tentang hal itu ketika nanti kita membahas tentang sejarah. Kami akan coba simpulkan dalam poin-poin saja. Karena panjang. Karena hampir semua para penulis sejarah sebelum masuk menjelaskan tentang awalnya dari kelahiran beliau, mereka menjelaskan tentang situasi kondisi yang ada di mana tempat kelahiran beliau. Masyarakat Arab sebelum kelahiran beliau, kemudian bagaimana kondisi di sana, tentang kehidupan sosialnya, tentang kehidupan agamanya, apa yang dan seterusnya. Jadi mungkin sekedar wawasan saja lah. Tapi fokus bagaimana kita itu mengenal yaitu kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana, bagaimana, siapa yang hadir pada waktu itu, kemudian bagaimana ketika kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melanjutkan setelah ibunya, yang pertama siapa, yang kedua, sampai terus terasa masa hidup beliau dari mulai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, semuanya ada dalam riwayat-riwayat sahih. Kapan beliau mulai dagang, ada semua dijelaskan. Subhanallah. Di dalam sirah nabawiyah, subhanallah. Karena beliau di masa hidupnya sudah mulai berusaha, ya. Kalau bahasa sekarang, beliau sudah mencontohkan di dalam dunia contoh pelayanan. Subhanallah. Gak ada yang namanya umat Muhammad yang malas tuh gak ada, gak kerja. Subhanallah, gak berusaha. Nabi saja berusaha dagang beliau. Kapan dia mulai dagang beliau? Kaget kita kalau dengar umurnya beliau kapan mulai dagang. Umur berapa beliau dagang? 6 tahun. Itu pas awal ke Syam itu. Kalau 6 tahun mah keder masih kan. Ada masa waktunya. Belum baca berarti belum baca, kelihatan masih. Coba balik bukunya nanti, baca lagi ya. Nanti kabarin. Jadi intinya di sana kita mengenal indah sekali karena sejarah perjalanan biografi kehidupan seseorang yang pernah kita baca tidak mungkin disamakan dengan biografi perjalanan kehidupan dari kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan buktikan, subhanallah, beda sekali, subhanallah, akan banyak dampak yang akan kita rasakan, sehingga nanti akan sampai kepada poin di mana kita akan mengenal sifat-sifat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebenarnya jalur yang nantinya akan mengantarkan kita untuk kita bisa melihat beliau di dunia sebelum nanti kita dikumpulkan bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Jangan ada cerita seseorang yang mimpi Nabi tapi nggak kenal dengan nama dan nggak pernah baca sejarahnya. Bohong, nggak mungkin, tidak mungkin. Jangan berharap. Mimpi Nabi aja, subhanallah ada orang datang mimpi, subhanallah pakai imamah putih, baju putih, subhanallah bersinar, subhanallah.
disamperin karena dia nggak kenal gimana imamahnya Nabi, gimana pakaian Nabi, gitu kan? Subhanallah. Setelah disamperin, tuh noleh mukanya, nggak taunya di kayak masjid. Nggak kenal. Subhanallah. Ngaku-ngaku ketemu Nabi, mimpi Nabi. Bagaimana mukanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, matanya, telinganya, hidungnya, rambutnya, pakaiannya, berdirinya, badannya, pundaknya. Ada yang pernah baca? Banyak kita baca tentang sejarah beliau, sirah beliau, sifat-sifat beliau. Insya Allah, biiznillah. Suatu waktu akan sedikit demi sedikit Nabi akan datang mendekat kepada kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebuah kebanggaan, sebuah anugerah di dunia. Nabi mendekat datang kepada kita. Subhanallah. Gak harus yang jenggotnya segini. Gak harus kajian datang terus hadir di mana-mana kajian. Tidak. Tapi orang yang mengenal Nabi, mereka bisa dengan Nabi membaca. Subhanallah. Karena itu yang akan menanti, akan menumbuhkan dari rasa cinta dekat dengan beliau, akan selalu mengenang. Apalagi dibaca sifat-sifat akhlak beliau ketika kita menjelang tidur. Buktikan insya Allah ketika baik. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa berikan motivasi buat kita semua, khususnya juga buat diri kami. Karena siapapun dari kita, kalau sudah terus selalu untuk mengenal, memahami dan meneladani perjalanan kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang benar dari Allah berasal dari diri kita. Mudah-mudahan supaya diri kami dari Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.